Ya, kalau macet dan banjir tampaknya memang menjadi masalah yang selalu dibicarakan warga Jakarta ya. Dan selalu menjadi tamu tahunan juga nih, ya kan? Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai macet, Mas Yoga, ini kan macet juga beberapa dari calon cagup dan cawagup ini menjadi salah satu isu yang juga menarik. Mereka memberikan salah satu solusinya dan kita juga tahu kemarin akhirnya Basuki dan juga Jarot menghilangkan 3-in-1 dan juga mengubah genap ganjil. Lalu juga ada dari pasangan Anies Sandi akan melakukan mengintegrasikan beberapa transportasi umum. Menurut Anda seperti apa? Ya sebenarnya ini kalau kita bicara ya lebih dari 20 tahun lah saya lihat ini Jakarta ini sebenarnya tersingkat jadi BMKG, bukan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika ya. Tapi jelas B-nya pasti banjir, M-nya macet, K-nya bicara soal kemiskinan dan kekumuhan, G-nya pasti usulnya adalah gusur. Ini sebenarnya siapapun, Bang Yus bisa cerita banyak nih. Persoalannya sebenarnya nggak banyak berubah jauh lah sebenarnya. Nah, dalam konteks tadi bicara soal banjir dan macet yang paling utama yang paling banyak dibahas ya. Bicara banjir aja. Kalau bicara banjir ini kan persoalannya bukan soal kali bersih, soal saluran air bersihnya saja gitu kan, tetapi bagaimana juga mulai dari ketersediaan ruang terbuka hijau kita yang belum cukup gitu kan, bagaimana pengendalian 13 sungainya, terus kemudian bagaimana optimalkan, Jakarta itu punya 44 waduk, 14 situ dan ada rencana 20 waduk baru mamanya. Ini belum di luar total waduk dan situ yang ada di Jabodetabek, sekitar 178 sebenarnya. Nah, terus kemudian juga belum kita bicara soal apa tadi dikatakan Bang Yos, 40% wilayah DKI kan di bawah permukaan laut. Berarti ini bagaimana penanganan pantai utara Jakarta gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya sekarang pun belum banjir itu bukan karena faktor kali sama sungainya saja gitu. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tadi. Itu yang pertama. Kedua soal macet tadi. Macet ini bahkan di zamannya Bang Yos tahun 2003 ya Bang Yos ya. Sudah ada pola makro transportasi terpadu, sudah ada perdanya juga, di mana di situ sebutkan ada 4 angkutan massal yang sudah disiapkan, mulai dari yang kita kenal sekarang adalah MRT, kemudian LRT, ketiga adalah BRT yang kita kenal sebagai bis Transjakarta ini, dan yang keempat adalah waterway. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana cagup-cagup nanti itu lebih menyempurnakan, mengintegrasikan. Kenapa umpamanya kok, contohnya umpamanya, bagaimana mempercepat LRT, gitu kan? Bagaimana mengintegrasikan MRT, BRT, LRT, gitu ya, sama waterway. Ini kan harusnya ada terobosan itu. Kenapa kok masih banyak yang mandek, gitu, umpamanya. Terus kedua, yang tidak kalah penting, Jakarta yang sekarang itu kan sudah memiliki rencana detail tata ruang DKI Jakarta sampai dengan 2030. Jadi sudah ada rencana detail semuanya. Siapapun gubernurnya wajib melaksanakan Perda nomor 1 tahun 2014 tersebut. Nah, tantangannya adalah bagaimana percepatan perwujudannya tadi itu dengan cara-cara yang lebih kreatif, inovatif. Bahkan harusnya umpamanya siapapun gubernurnya tidak boleh melanggar apa yang ada tertera di dalam rencana detail tata ruang. Nah, itu yang harusnya diinformasikan kepada masyarakat. Contoh paling mudah soal sungai yang selama ini jadi perdebatan. Aturannya umpamanya sungai kita ini kan lebarnya tinggal 20 sampai dengan 30 meteran. Sehingga kalau kita kembalikan ataupun untuk mempermudah penyerapan air dan memperlancar sungai harus dilebarkan umpamanya. Nah, lebar dan kemudian penataannya sendiri itu kan harus ramah lingkungan umpamanya. Nah, taruhlah kalau lebarnya tadi dari 20 30 ke jadi 50. Otomatis kan kiri kanannya akan ditata ulang gitu kan. Nah, yang paling penting di rencana detail tata ruang sudah disebutkan bagaimana memperlebar, mengarahkan gitu. Jadi tidak bisa serta-merta umpamanya bangunan akan tetap dibangun di tepi bandaran kali. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi adalah pelanggaran. Nah, hal-hal ini yang menurut saya nanti harus dijelaskan sehingga visi misi programnya lebih realistis. Baik, Bang Yos tadi sempat bilang bahwa kedua pasangan yang maju dalam putaran kedua ini harus realistis gitu, tidak idealis begitu tadi Bang Yos. Ini kemudian nanti yang realistis itu itu harus mengenal secara utuh Jakarta. Nah, itu program-program seperti apa yang menurut Bang Yos itu sebetulnya paling realistis betul yang untuk dikerjakan? Jadi seperti banjir tadi saya tambahin ya. Kan ada 3 jenis banjir ya. Banjir lokal, gitu. Hujan di Jakarta saja pasti banjir. Kenapa? Itu tadi 40% ada di bawah permukaan air laut. Itu kan bukan nyatu gini, kayak mangkok gini terpencar di mana-mana. Itu tadi kan bendungan, pompa gitu kan disedot tempat itu ke sungai yang terdekat dibuang ke laut kan itu. Nah, rob sekarang di atasnya sudah ada konsepnya,
yang membangun giant wall itu kayak di Belanda. Tidak ada cara lain. Karena ini juga pakar yang merencanakan, gitu kan. Nah, tetapi yang paling berat dari banjir itu mengendalikan 13 sungai itu. Karena ini hukum alam kan. Sungai itu kan dari atas nyari laut lewat Jakarta kan. Nggak bisa kita cegah. 13 sungai tidak tahu. Ini yang paling berat nih Bang. Ini paling berat. Okay. Jadi jangan mengira sungai bersih, kurung-kurung bersih, semua drainase, semua resapan di mana-mana. Terus nggak banjir, omong kosong. Pada saat curah hujan tinggi di selatan sana, ini berduyun-duyun air di bawah sama 13 sungai, tenggelam juga kita. Karena itu konsepnya juga sudah ada, membangun situ-situ raksasa di daerah selatan. Untuk apa? Untuk membelokkan sungai ini sebelum masuk Jakarta, belokkan ke situ. Nah, yang masuk Jakarta diatur dengan pintu air. Pada saat musim hujan, dia menjadi kantong air, simpanan air. Pada masa kemarau menjadi tabungan air untuk air jernih, air baku. Untuk rekreasi, untuk sport gitu. Tetapi ini kan daerah lain, tidak akan bisa terjangkau oleh Gubernur DKI. Itu sebabnya saya wacanakan megapolitan. Kan dengan megapolitan ada atasannya di sini kan. Orang ini kan dipaksa setengahnya gitu kan. Kalau sekarang kan ekosentris yang main kan. Ngapain gua mesti bikin waktu rapat ya mohon Pak Gubernur mohon gitu kan, Pak Wali Kota mohon Bupati di sana kan. Pada saat pulang udah kita kasih bantuan juga, ngapain bukan banjir juga enggak seperti itu gitu kan. Itu terus berjalan terus, koordinasi itu bukan mudah pelaksananya. Nah, kalau ada megapolitan, ada pengadaan dari pusat, ini kan juga tanah ini akan dibeli oleh pusat. Kan gitu. Jadi pusat itu kan menggunakan Jakarta sebagai kota negara. Selama ini gratisan aja nggak bayar apa-apa, nggak ada partisipasinya. Wajar aja kalau dia membangun kan PU, membayarkan sana membangun. Jadi selama ini pasangan nomor 2 dan juga 3 ini belum membahas detail mengenai itu. Aku kan inginnya diuji sejauh mana pengetahuannya. Jakarta secara historis, secara geografis, demografis, kondisi sosial. Kita belum sampai sampah itu momok juga. Itu wah, produksinya luar biasa, makin waktu terus meningkat kan. Makanya konsepnya dulu saya adalah satu di Bekasi, Bantar Gebang. Bekasi membangun ke situ gratis, ya kita yang beli tanahnya, kita yang cari investornya kan. Jakarta Utara ke situ. Satu lagi di Bojong sana itu di daerah Bogor kan. Bogor membangun situ, Jakarta Timur membangun situ. Satu lagi di Depok, satu lagi di Tangerang. Seperti itu. Di Tangerang kita sudah punya 100 lebih hektar. Rencana saya separuhnya untuk pengolahan sampah secara teknologi tinggi, jadi listrik dekompos, separuhnya untuk penjara tadinya begitu karena aku menginspeksi penjara-penjara orang pada bergelantungan di pohon itu karena nggak dapat tempat itu. Pakai sarung gelantungan tak bikin siapa mau bunuh dirinya waktu itu. Itu untuk tidur bang. Yang di luar penjara itu yang di anunya kan kalau di luar tembok itu kan terus ada sedikit ya. Itu pun tidak bisa begini mereka begini miring begini. Kan ini anak Jakarta juga tadi karena itu kan kalau penjara di sana nanti kan ibu saya jadi kerja di sini juga dia gitu loh. Mesin sampah gitu kan. Tadinya seperti itu konsep saya itu. Gitu. Jadi itulah masalah-masalah yang berat yang harus dihadapi. Dia harus tahu betul kan dari aspek geografis, demografis, kondisi sosialnya, bagaimana menanganinya. Ini perbedaan antar kaya si miskin, apartemen mewah, ini kumuh kan gitu. Profesor juga banyak sekali di sini, tapi orang bodoh juga banyak sekali. Itu seni memimpinnya lalu tidak mudah. Kan? Tapi kalau mengenai normalisasi kali tadi itu ya kan kalau kita cermati nomor urut 2 dan juga 3 ini tampaknya sudah ada pemisahan begitu. Kalau kita cermati mengenai masalah penggusuran, kalau dari sisi dari Pak Ahok begitu pasti akan digusur nih yang tinggal-tinggal. Tapi kemudian kalau dari Pak Anies kan lebih berpikir bahwa ini orang yang tinggal di sekitar sungai itu. Nah ini bedanya Ahok berpikir yang realistis namanya. Kan gitu. Karena dia sekarang lagi menjabat kan dia tahu persis bahwa ada undang-undangnya sungai itu nggak boleh ada bangunan apapun di situ rumah apung atau apapun nggak boleh. 50 meter kiri kanannya badan sungai pun tidak boleh dibangun. Nah lalu sebelahnya sini ya kalau ada tanah, kalau tidak makanya mau tidak mau. Tetapi bahasa penggusuran itu saya dari dulu saya tidak setuju itu kan. Kalau saya selalu menggunakan kata penertiban gitu kan. Penertiban. Baik. Iya, ini kalau terkait dengan penggusuran juga, kalau dari Mas Yoga sendiri melihatnya seperti apa untuk ini? Ya, salah satu PR kita sebenarnya kurangnya sosialisasi rencana tata ruang sebenarnya. Jadi selama kita melihat pendampingan ya,
banyak warga yang belum paham umpamanya bahwa mereka tinggal di lokasi yang di dalam rencana tata ruang itu bukan untuk hunian. Nah, kita tahu banyak sekali hunian-hunian itu tidak hanya di bantaran kali kan, di rel kereta api, di kolong jembatan gitu ya, dan bisa dipastikan sebagian besar berada di daerah-daerah yang merupakan ruang terbuka hijau. Nah, sosialisasi inilah yang kemudian yang perlu dilakukan kepada masyarakat untuk mengedukasi bahwa Anda tinggal di daerah yang dalam peruntukannya tidak sesuai. Nah, sehingga rencana pembangunan tadi memang benar-benar diketahui oleh warga, sehingga yang kita harapkan mereka dalam tanda petik adalah berpindah secara sukarela gitu. Dan yang paling penting tempat baru itu harus lebih baik dari yang lebih ada manusiawi, lebih menjamin keluarganya itu hidup sehat. Ya. Itu Tapi kalau kita cermati berdasarkan kasus dari Bukit Duri misalnya Mas Yoga, itu kan dimenangkan juga oleh PT UN. Padahal itu kan bermasalah juga kan mengenai penggusuran caranya itu. Ya, tadi. itu kan terjadi karena waktu sebelum pelaksanaan sosialisasinya kan tidak dilakukan dengan tepat. Oke. Tapi sebetulnya penggusurannya itu bukan penggusuran kalau kita bilang itu penertiban begitu ya. Penertibannya itu tidak melalui proses-proses sosialisasi yang tadi dikatakan, sehingga warga kan merasa bahwa warga merasa dirugikan gitu. Nah, itu yang menurut saya salah satu PR besar siapapun gubernur. Penertibannya sendiri kayaknya nggak terelakkan begitu sebetulnya ya, mungkin Bang Yos. ya, terus ada namanya kebijakan itu kan bagaimana mengganti gitu. Ya. Saya waktu jadi kan saya kan begitu jadi gubernur, kenapa kok ada apa namanya banjir kanal barat begini nih kan ke Jakarta ini baru. Kenapa gitu? Aku sampai cari kamusnya di mana ini. Kenapa bikin kayak gini benar tahun 1933? Ternyata ini harusnya ada banjir kanal timur juga gitu. Kayak tapal kuda begini. Supaya 13 sungai yang mengalir ini diterima banjir kanal lalu dibuang. Nah, dari gubernur-gubernur sejak tahun 1933 nggak pernah ada banjir kanal, lalu saya bebaskan. Tetapi sebelum saya bebaskan, saya sudah inventarisir nih. Aku sudah mengantisipasi, pasti dibeli calo-calo ini nanti. Lalu kita sudah membeli yang mahal. Padahal dalam undang-undang kita membebaskan harus NJOP. NJOP-nya 500. Begitu dikuasai calo, minta 1.500.000. Jadi caranya bagaimana? Dan itu sudah pembebasan itu sudah saya rancang tuh. Di sini nanti ada dermaga, Jadi pembangunan kemudian adalah waterfront city. Jadi semua rumah, apartemen apapun itu harus menghadap ke kanal. Pasti bersihnya. Kalau sekarang kan dibokongin terus, bagaimana mau bersih, kan? Nah, karena itu sudah saya inventarisir kan. Begitu ini masih dikuasai rakyat, dihitung misalnya kan. Kalau 500.000 per meter, dia nggak akan sanggup membeli rumah yang baru. Makanya pagar saya bayar, instalasi listrik saya bayar, instalasi air, lalu ada pohon pun saya beli, dihitung, supaya dia mendapatkan, dan aku nggak melanggar undang-undang, saya bayarnya kan NJOP, tapi rumah segala macam bangunan kan harus saya bayar. Nah dengan begitu, wah ini calo, karena sudah saya inventarisir. Kalau calo 500.000, ini lu ambil sana di pengadilan, tak bulldozer aja langsung. Kalau nggak akan jadi kan gitu kan. Jadi sekali lagi itu kan seni memimpin. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya, kita jeda dulu. Pemirsa Special Report Jakarta Memilih akan segera kembali.